Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Just Friend, ketemu lagi di podcast Ondel-Ondel, obrolan anak JRDKI berakhlak. Yuk kita nonton ondel-ondel. Yuk. Just Friend, di sini kita mengundang dari Rumah Sakit Brawijaya Saharjo. Di sini udah ada Dr. Sarwan Wibawa Mohan, M.Biomed SPB. Halo Dokter Sarwan, panggilannya Dokter Sarwan ya? Dokter Sarwan. Oke. Dok, kita kan nih mau bincang-bincang sedikit tentang pengurusan pasien korban kecelakaan lalu lintas ya, Dok ya. Betul. Di sini Dokter Sarwan adalah dokter spesialis bedah umum nih ya, Dokter Sarwan ya. Bedah umum, betul. Oke. Jasran, yang biasanya kita ketahui itu bahwa Rumah Sakit Brawijaya adalah rumah sakit ibu dan anak. Tapi kali ini Jasran, Rumah Sakit Brawijaya ini sudah berdiri 1,5 tahun ya, Dok ya. 1,5 tahun. Rumah Sakit Brawijaya Saharjo. Jadi ini Rumah Sakit Brawijaya Saharjo Jasran itu adalah rumah sakit yang ke-7 dari Rumah Sakit Brawijaya Ibu dan Anak. Rumah Sakit Brawijaya Saharjo adalah rumah sakit yang khusus menangani untuk rumah sakit pasien general, pasien umum gitu ya, Dok ya. Bentuk sifatnya seperti rumah sakit umum jadi bukan itu. Jadi kalau kita biasanya tahu Jasran, kalau Rumah Sakit Brawijaya adalah Rumah Sakit Brawijaya Ibu dan Anak. Kali ini Rumah Sakit Brawijaya ada loh Rumah Sakit Brawijaya yang menangani untuk pasien umum gitu. Betul, ya, Dok. iya, Ya orang-orang agak Rumah Sakit Brawijaya itu bukannya Rumah Sakit Ibu dan Anak. Oh enggak ya. Kita ada loh ini yang khusus menangani pasien umum ya, Dok. Betul. Oke. Dok, mungkin bisa diceritain sedikit apa sih fasilitas-fasilitas yang ada di Rumah Sakit Brawijaya Saharjo ini, atau enggak ada produk unggulan apa sih di Rumah Sakit Brawijaya Saharjo ini? Karena konsepnya sebagai rumah sakit umum, jadi fasilitas kita tuh banyak. Di antaranya itu ada ke jantung, center untuk saraf, dan yang akan kita bicarakan hari ini itu trauma center di UGD-nya yang untuk menangani kecelakaan dan kejadian-kejadian trauma. Begitu. Jadi trauma center ini, Dok, apa cuman untuk trauma yang kecelakaan, yang menang kecelakaan, atau trauma seperti apa nih, Dok? Trauma center itu prinsipnya menangani hampir semua emergensi sebenarnya. Kecelakaan masuk salah satunya di situ. Selain emergensi kecelakaan juga kejadian-kejadian yang urgent, yang sifatnya harus saat itu juga ditangani gitu. Tapi terutama penanganannya untuk kecelakaan. Ngomong-ngomong tentang kecelakaan, tentunya udah ada kerjasama dong PKS dengan Jasara Harja ya, Dok ya. Ya, pasti. Jadi semua pasien yang menangani pasien yang korban kecelakaan lalu lintas itu otomatis sudah bisa masuk ke jaminan Jasara Harja. Betul. Dok, biasanya kan dokter sering nih menangani korban-korban pasien-pasien kecelakaan lalu lintas yang sering ditemui di rumah sakit itu seperti apa, Dok? Ada nggak pengalaman, Dokter? Yang paling sering sih, Pak, ya melibatkan kendaraan. Kalau yang tidak melibatkan kendaraan, yang pejalan kaki biasanya. Yang paling sering sih motor ya. Paling sering motor atau kendaraan. Gitu, tabrakan biasanya, terjatuh sendiri. Variasinya sih banyak, tapi terutama dari kendaraan sih kebanyakan. Korban-korban kecelakaan itu, Dok, pasien tuh paling sering kena apanya nih, Dok? Cedera apa nih yang sering ditemui sama dokter? Nah, ini tergantung jenis dan berat dari kecelakaannya, dan juga peristiwanya itu seperti apa gitu. Misalnya motor, apakah dia terjatuh sendiri kah atau tertabrak yang lain kah? Terus bila tertabrak jatuhnya ke depan kah, ke belakang kah, ke samping kah? Nah, itu memakai helm kah gitu. Nah, itu semua faktor-faktor yang nanti menentukan berat ringannya kecelakaan, dan juga apa yang kita temukan
gitu. Misalnya tidak menggunakan helm, biasanya cedera kepala yang lebih sering. Nah, misalnya terjatuh sendiri, lebih sering ke tulang kenanya. Kalau misalnya tabrak dari depan, biasanya cederanya di dada atau di perut, gitu. Variasinya di situ. Oke. Kan kita nih kalau sumpahnya orang awam ya Jasren, kan nggak tahu nih. Sebenarnya kalau sumpahnya kita nih kena kecelakaan gitu dok, kecelakaan lalu lintas, itu sebenarnya cara penanganan lukanya itu seperti apa nih dok? Kalau menemukan peristiwa kecelakaan di ini ya, di pinggir ya, yang pertama itu minta bantuan, karena penanganan itu tidak bisa sendiri, harus pasti membutuhkan orang-orang yang lain, gitu. Itu yang pertama. Terus kedua, kecuali tempatnya memang berbahaya, misalnya di mobil yang terbakar gitu, atau di jalan yang ramai sekali, usahakan pasien itu jangan dipindah, karena kita tidak tahu ada cedera apa saja di situ. Misalnya cederanya di tulang belakang, di leher, begitu pemindahan itu bisa memperburuk justru kondisinya. Nah itu dok, jadi kadang itu kita tuh Jasren kan takut ya, ini ada korban kecelakaan nih di jalan, kita jadinya ragu-ragu, tuh kalau kita mau bantu, kita mau angkat, ntar malah bikin memperparah lagi nih dok. Iya. Jadi harusnya kayak gimana tuh kita tuh bingung, makanya mungkin banyak yang Jasren kita lihat di medsos ya dok ya, itu orang kecelakaan udah jatuh, kita itu orang-orang cuma ngeliatin aja, sebenarnya sih mungkin pengen membantu dok, cuman ya itu takut ntar malah salah, terus mau bikin malah tambah parah, tambah koma gitu kan. Itu sebenarnya gimana sih dok? Kalau secara umum ya, begitu yang pertama itu minta bantuan. Begitu kita minta bantuan, semua yang tadinya diem akan turun tuh. Kalau tidak dipanggil itu tidak turun soalnya. Jadi panggil, begitu sudah turun, kalau memang perlu dipindahkan, usahakan cari sesuatu yang rata. Papan, pintu, dan pasiennya jangan diangkat. Jadi satu orang di kepala, usahakan tuh siku kita menekan telinganya, jadi kepalanya stabil. Terus ada 2 orang, satu di dada, satu di pinggang, satu lagi di kaki. Kemudian pasiennya dimiringkan, papannya ditaruh di bawah, pasiennya dimiringkan lagi. Nah kemudian yang diangkat itu papannya. Bukan jadi pasiennya. jangan orangnya langsung gitu ya. Betul. Dan Jasren berarti yang harus kita jaga benar-benar adalah kepala. Terutama ya? kepala. Jangan sampai mungkin goyang-goyang, bergeser gitu ya dok. Kecuali memang kita melihat sendiri kecelakaannya. Misalnya orangnya naik motor jatuh ke kanan, kemungkinan besar kan kepala dan tulang punggung nggak apa-apa. Atau misalnya terlihat jelas, oh bentuk tangannya kok berubah gitu kan, bengkak dia. Berarti kan patah tangan saja, berarti orangnya bisa dipindahkan gitu, orangnya sadar. Misalnya. Kalau orangnya sadar, bisa menjelaskan sakitnya di mana, kita masih lebih berani memindahkan gitu. Tapi kalau betul-betul tidak sadar di pinggir jalan, sebaiknya para medis yang memindahkan. Ya, atau enggak ya kalau udah urgent ya kita cari itu ya dok ya, sesuatu yang rata itu. Dan memang benar-benar dijaga kepalanya itu. Betul. Oke dok. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan apabila kita lihat ada yang kecelakaan di jalan raya seperti itu ya dok. Dok, kalau kasus-kasus yang pernah dokter hadapi yang sering terjadi pada saat kecelakaan lalu lintas itu seperti apa nih dok? Sangat luas ya kecelakaan itu, kriterianya. Balik lagi tadi, yang sering itu cedera kepala. Cedera kepala sering, motor sering di cedera dada sama cedera perut. Karena ketika kecelakaan dia bertabrakan dengan stang motornya. Itu yang paling sering tuh dada sama perut. Kalau terjatuhnya ke kiri atau ke kanan, biasanya tuh patah di tangan atau kaki atau kulitnya. Jadi kulitnya terlepas gitu. Kalau mobil lebih berbeda. Mobil, kalau di mobilnya tidak ada airbag, maka cederanya akan sangat berat di dada, terbentur dengan setir. Menggunakan sabuk pengaman atau tidak, itu juga berpengaruh. Variasinya sangat luas sih, tapi pada umumnya yang kita khawatirkan pertama pada pasien ini, dia bernafas atau enggak.
nadinya ada atau enggak. Itu yang emergency yang pertama harus diatasi. Derajat-derajatnya yang lain itu sebenarnya skalanya prioritasnya lebih rendah, begitu. Gitu ya. Terus nih dok, kadang kita tuh melihat ada yang kecelakaan, ini udah diem aja nih korban kecelakaannya. Kita bisa tahu dari mana ini orang ini masih bernapas, masih hidup apa enggak tuh dari mana dok? Kadang kan kita gini-giniin juga di jalan raya gitu, kita coba-cobain napasnya juga nggak kerasa ini masih ada napasnya apa enggak, tuh gimana dok? Yang paling sederhana lihat gerakan dadanya, naik turun nggak? Kalau terlihat nih ya, kalau bajunya tidak tebal, naik turun nggak dadanya? Terus taruh jari di hidung. Bila pasiennya tidur, misalnya teriak kesakitan atau paling nggak bisa bervokalisasi, itu berarti dia pasti nafas. Gitu. Tapi kalau selain itu, taruh jari di hidung, kalau masih nggak terasa, yang paling gampang itu pakai HP aja, layarnya taruh di hidung, ada embunnya nggak? Kalau ada embun pasti nafas. Gitu. HP just friend. Iya. Atau logam gitu, taruh di situ pasti ada embunnya tidak. Gitu. Jadi ya itu ya dok, paling enak sih itu, siapa sih yang nggak punya HP sekarang ya dok? Betul. Jadi tinggal HP didekatkan di hidung, ada embun apa enggak itu ketahuan itu udah ya pasti dok. nafas habis itu. Dok, ada nggak panduan untuk menangani korban kecelakaan lalu lintas? Panduan resminya, panduan dari apa sih rumah sakit gitu ya dok ya? Ada nggak? Kita ada, namanya ATLS. ATLS itu panduan resminya untuk penanganan pada pasien trauma. Itu kita prinsipnya itu namanya tuh A, B, C, D, E. A itu airway, berarti dia napas atau tidak. B itu ada masalah di dadanya atau tidak. Breathing jadi. Jadi dia ada pertukaran udara enggak? Gitu. Soalnya orang nafas belum tentu bisa bertukar udaranya. Gitu. C itu tensi sama nadinya stabil atau tidak, circulation dia namanya. Jadi misalnya orangnya nafas tapi nadinya nggak mungkin sih, tapi misalnya nadinya juga harus kita periksa. Gitu. D itu disability, jadi dia tingkat kesadarannya. Sebab kalau sesudah kecelakaan ada penurunan kesadaran, kita curiganya ada cedera kepala. Gitu. Yang E itu exposure, sisanya. Ada patah kah, ada luka kah, ada lecet kah, ada yang terkena tusuk kah, gitu. Nah itu terakhir. Jadi jenjangnya yang kita lihat itu seperti itu. Pertama nafas atau tidak. Terus yang kedua paru-parunya ngembang nggak. B. C raba nadinya ada nggak, cepet tidak, keras nggak, gitu. Kalau mau meraba nadi yang gampang di sudut dagu, langsung taruh jari itu teraba tuh nadi. Oh iya ya dok, pas di bawah ya. Gitu. Jadi pas di sini nih just friend di bawah ini ya, di bawah rahang nih ya, rahang mau ke dagu nih ya. Iya. Itu diraba pasti akan teraba nadi. Atau misalnya di sininya susah karena ada luka di leher, ada darah gitu ya. Di tangan itu dua jari di bawah sudut ini nih, di sisi jempol. Itu juga akan teraba. Gimana dok? Nah ini kalau di jempol, ini sendi kita, sendi pergelangan tangan. Nah di sini dia letaknya nih. Gini ya berarti dok ya. Agak ditekan dikit akan teraba juga gitu. Tapi lebih ideal yang di leher. Sini atau enggak sini? Tapi emang lebih gampang yang ini lebih ya, gampang ya? Yang itu. Itu jauh lebih gampang. Yang di leher nih. Betul. Oke. Jadi tahu sih. Terus dok, bila ada kejadian lalu lintas nih, ini penanganan di Rumah Sakit Brawijaya ini seperti apa? Harus melapor kemana aja atau ada nggak hotline emergensi dari Rumah Sakit Brawijaya Saharjo? Ada call center yang bisa dihubungin nggak? Ada, kita punya call center standby 24 jam sehingga para medis juga karena standby bisa bergerak cepat karena penanganan untuk kasus-kasus yang berat ya, penanganan di awal itu menentukan outcome-nya, menentukan hasil akhirnya. Jadi semakin cepat bisa kita tangani dari awal, kita pegang dari awal, hasilnya akan bisa lebih baik. Kita punya call center, standby 24 jam. Kami, dokter-dokter bedahnya juga standby 24 jam, siap on call setiap saat, gitu. Dan dari bagian bedah juga kita tidak hanya bedah trauma saja.
kita punya bedah saraf, kita punya bedah plastik, kita punya ortopedi, bervariasi gitu. Jadi begitu kita terima pasiennya, ini mengarahnya kemana? Misalnya cedera kepala, oh kita punya ahli bedah saraf. Misalnya patahnya di wajah gitu, tulang wajahnya patah, kita punya ahli bedah plastik untuk rekonstruksinya. Tangan kaki yang patah, kita punya ortopedi yang bisa menangani gitu. Dada atau perut, kita punya bedah umum yang bisa operasi gitu. Jadi lengkap gitu. Jadi begitu masuk di UGD itu ya dok, kalau masuk di UGD di situ ada dokter spesialis bedah umum, terus nanti dilihat ini entar kemana. Betul. Lumayan lengkap juga ya ini fasilitas di Rumah Sakit Brawijaya Saharjo ya. Cukup lengkap. Cukup lengkap. Untuk bedahnya aja udah berapa tuh dok ya, udah cukup lengkap. Ada operasi plastik, saraf ya. Jadi just friend ini di mananya nih si dok Rumah Sakit Brawijaya Saharjo nih? Mungkin kalau ada just friend yang daerah-daerah situ yang memang ada emergensi, daerah mana nih dok? Dekat di Jalan Saharjonya itu, di belokan yang setelah flyover gitu. Setelah flyover. Oke. Dok, ini ada yang menanyakan ke saya nih, ke kami, mengalami kasus kecelakaan. Jadi sudah hampir 2 minggu saya mengalami kecelakaan. Tulang kering sebelah kiri mengalami retak. Menurut hasil ronsen dan sudah mendapatkan penanganan dari dokter. Yang ingin ditanyakan adalah sudah hampir 2 minggu tuh bengkaknya belum mengalami penyusutan. Itu wajar atau enggak ya dok? Kalau enggak wajar, apa nih harus tindakan apa yang harus dilakukan? Tulang kering 2 minggu ya. Pemulihan tulang itu kira-kira 4-6 minggu baru mulai terbentuk jaringannya, jaringan pemulihannya. Jadi kalau 2 minggu memang itu masih di awal, masih proses di awal pemulihan. Terus kemudian stabilisasinya, tulang kering itu kan dia menahan beban tubuh. Jadi cara jalannya biasanya di 2 minggu pertama diajarkan untuk non weight bearing atau partial non weight bearing. Jadi yang menggunakan kerat yang jadi tidak menumpuk seluruh berat badan ke situ. Nggak pakai tulang itu dulu ya dok ya, dia pakai tumpuan lain ya. Terus kemudian bengkaknya bisa karena itu, bisa karena memang dia masih 2 minggu masih proses tahap penyembuhan, tahap awal lah ya itu dok ya. Betul, karena 2 minggu masih dalam proses inflamasi namanya. Kemudian penggunaannya dipakai nahan beban atau tidak gitu. Karena kalau dia memang masih belum oke, dipakai beban pasti akan bergesekan dan itu akan menimbulkan bengkaknya. Ya paling enggak kalau itu ya tunggulah sampai 4-6 minggu itu ya dok ya. Betul. Baru kelihatan kalau memang ternyata belum menyusut, bengkaknya belum berkurang, ya itu baru dikonsultasikan lagi ke dokter. Ya wajar berarti just friend kalau dalam 2 minggu masih terlihat bengkak. Terus ini ada satu lagi nih dok. Saya pernah mengalami tabrakan sehingga jatuh dari motor udah sekitar 1,5 tahun yang lalu nih. Namun tidak ke dokter. Sampai sekarang ketika kepala ditengokkan ke arah kanan, kepala pusing. Sebaiknya bagaimana ya dok? Kondisi awal kecelakaannya kan kita kurang tahu ya. Cuman kalau menurut saya nih, kalau tebak-tebakannya nih ya, terbentur di kepala tidak. Kalau ketika kecelakaannya terbentur di kepala, mungkin sebelumnya sempat ada cedera kepala gitu, dan cedera kepala itu tidak teridentifikasi karena tidak di CT scan ketika kecelakaannya. Walaupun sebenarnya tampak dari luar kok nggak apa-apa, nggak ada ini. Sebenarnya kalau cedera kepala tuh kita nggak tahu ya dok ya, di bagian dalam itu ada. Karena si benturannya itu di dalam tulangnya. Jadi yang dari luar tidak terlalu kelihatan. Nah, bayangkan ini tulang kan keras ya. Otak itu kepala nih ya dok ya. Kan keras ya. Otak itu kan dia mengapung di dalam cairan. Jadi kalau ada benturan dia bisa berbenturan gitu. Nah, jadi kalau dia benturannya ringan dia bengkak. Kalau dia benturannya berat dia berdarah gitu, dan perdarahannya tidak terlihat dari luar. Baik-baik saja karena tulangnya keras gitu kan.
Gejalanya nanti ya penurunan kesadaran, muntah yang proyektil, nyeri kepala hebat seperti itu. Ya karena ada juga ya dok ya, itu begitu kecelakaan kayaknya nggak apa-apa, tapi ntar begitu udah berapa hari atau nggak seminggu gitu, itu yang kayak tiba-tiba muntah. Iya, ada bisa, ya iya, seperti bisa. itu ya. Kalau secara protokoler kita observasi 2 kali 24 jam sebenarnya, dan itu setelah CT scan di awal. Yang gejalanya mirip seperti itu tuh disebut interval lucid. Jadi kecelakaan pingsan, bangun sadar, setelah itu kemudian pelan-pelan mulai penurunan kesadaran lagi. Blank, hilang ingatan. Itu tanda ada pendarahan di dalam. Gitu. Jadi mungkin yang ini kita nggak bisa bilang pendarahan atau tidak kalau nggak ada CT scan-nya ya. Cuman saya rasa ada bekas cederanya. Jadi ya sebaiknya walaupun udah 1,5 tahun yang lalu dok, ya sebaiknya datang aja ke rumah sakit untuk coba di CT scan itu. Betul. Tapi nggak apa-apa ya dok ya kalau jangka waktunya udah lama gitu 1,5 tahun terus baru di CT scan, dilakukan CT scan. Nggak apa-apa, karena secara umum yang kita mau lihat yang menyebabkan pusingnya apa gitu. Kalau memang ada jaringan luka, ada jaringan parut di dalam, akan tetap terlihat. Oh gitu. Akan tetap terlihat. Masih kelihatan ya itu dok ya, walaupun udah 1,5 tahun yang lalu ya. Dok, ada nggak mungkin himbauan gitu, saran buat just friend nih, sebaiknya apabila ada korban kecelakaan jalan raya kita temui, itu kita harus seperti apa? Ataupun mungkin kita sendiri yang jadi korban kecelakaan tuh dok? Kalau yang pertama sih hati-hati di jalan, itu yang pertama. Itu hati-hati di jalan. Yang kedua, bila ketemu korban yang kecelakaan, saran saya cuma minta bantuan, jangan sendirian, karena tidak bisa sendirian. Harus ada satu yang membantu korban dan harus ada yang menghubungi rumah sakit ya, atau yang misalnya mencari transportasi begitu. Jadi tidak mungkin satu orang, minta bantuan. Kalau misalnya sendiri kecelakaan, sebisa mungkin bila sadar ya, bila kecelakaan dan sadar, yang pertama jauhi tempat yang berbahaya. Misalnya di tengah-tengah jalan raya, berarti pinggirkan badannya kalau bisa ya. Kalau bisa, kalau tidak hubungi orang langsung, hubungi ke keluarga atau ke rumah sakit langsung juga bisa. Gitu. Jadi supaya penanganannya langsung dari awal. Oke dok. Yang pasti just friend apabila mengalami kecelakaan lalu lintas, terus apabila dibawa ke rumah sakit di Jakarta, di wilayah Jakarta itu sudah ratusan rumah sakit yang bekerja sama dengan Jasara Harja. Jadi apabila kecelakaannya terjamin oleh Jasara Harja, itu bisa mendapatkan surat jaminan dari Jasara Harja dok. Betul. Jadi nggak perlu lagi membayarkan dengan uang pribadi, tapi Jasara Harja langsung mengcovernya gitu ya dok. Iya, Masuk di Rumah Sakit Brawijaya Saharjo. Betul. Dok, mungkin sekian dulu ngobrol-ngobrolnya kita kali ini dok. Nanti ditunggu nih dok undangannya untuk launching fasilitas unggulan lagi ya dok. Katanya dalam waktu dekat ini just friend mau ada launching beberapa produk unggulan dari Rumah Sakit Brawijaya Saharjo. Demikian podcast kita kali ini just friend. Nantikan lagi podcast kita selanjutnya. Yuk kita nonton ondel-ondel. Yo.